Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie, dan seperti biasa ya, sebelum mulai saya akan disclaimer dulu bahwa saham yang nanti kita bahas ini adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay. Silakan dianalisa ulang kembali. Jika dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Dan bagi teman-teman yang ingin request sahamnya untuk dianalisa, maka silahkan requestnya itu di grup Telegram Wisdom and Invest, bukan di YouTube ini. Wisdom and Invest ini adalah grup publik dan gratis ya, jadi siapapun bebas untuk join. Bagi teman-teman yang belum join, silakan bergabung sekarang dan kita bisa saling sharing di sana juga. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan fitur spesial dari Wisdom and Invest secara gratis, maka caranya ini gampang banget. Teman-teman cukup buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Pilihan sekuritasnya juga ada banyak, yaitu NH Korindo, JUC, RHB, dan Equator. Nggak menutup kemungkinan kita juga akan bekerja sama lagi dengan sekuritas-sekuritas lainnya. Fiturnya apa aja sih yang akan teman-teman dapatkan? Nah, di sini ya, di bawah ini teman-teman bisa baca sendiri. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan dan ingin tanya-tanya dulu, atau mungkin bahkan ada yang ingin langsung mendaftar, maka silakan langsung kontak aja adminnya di Telegram dengan ID win_admin atau di WhatsApp dengan nomor 081905068073. Bagi teman-teman yang merasa kesulitan untuk trading di saat market seperti ini di indeks Indonesia ya, atau di IHSG, maka udah saatnya nih teman-teman belajar untuk trading di market lainnya. Mungkin kalau yang tertarik dengan forex itu silakan untuk mempelajari forex, atau teman-teman bisa juga belajar cryptocurrency atau koin. Kenapa sih kok koin, bukannya koin juga lagi turun ya, sama seperti saham? Jangan salah, karena kalau kita tradingnya di Binance, kita bisa melakukan yang namanya short. Jadi ada dua posisi ya kalau kita di Binance ini, berbeda dengan aplikasi cryptocurrency lainnya. Di Binance teman-teman bisa buka dua posisi, yaitu long dan short. Bagi teman-teman yang belum paham istilah ini, mungkin bisa dipelajari dulu apa sih short itu dan apa sih long ini. Kalau short itu adalah ketika market semakin turun, kita malah semakin profit ya. Kalau kita mengambil posisi long, itu posisinya sama seperti di saham juga. Jadi kita hanya beli, posisinya beli atau buy. Semakin koinnya naik, maka kita semakin profit. Jadi ini menguntungkan kita, karena kalaupun koinnya turun kita bisa profit, kalau koinnya naik kita juga bisa profit, karena dua arah ya. Ini adalah salah satu contoh porto dari member, dan dia mendapatkan keuntungan sebesar 12 ribuan lebih USDT. USDT ini senilai dolar ya, jadi 1 dolar kurang lebih sekitar 14.000 sampai 15.000. Ini tinggal dikalikan aja. Ini saya zoom biar teman-teman bisa melihat lebih detail. Ini PNL-nya atau profit ya, realisasinya. Bagi yang penasaran, maka silakan mengunjungi channel District 88 Crypto. Channel ini adalah bagian dari Wisdom and Invest, dan channel ini gratis ya. Teman-teman cukup join aja atau follow channelnya District 88 ini, maka teman-teman akan mendapatkan informasi dan edukasi-edukasi secara gratis yang sangat bermanfaat sekali. Ini adalah salah satu contohnya untuk mengambil posisi short. Tentu di Binance ini ada dua market ya, yang satu namanya market spot dan satu lagi future. Kalau market spot itu kurang lebih sama seperti saham, jadi hanya bisa mengambil posisi buy. Kalau di futures kita bisa mengambil dua posisi, yaitu short, dan ini adalah salah satu contohnya. Jadi saat si Bitcoin ini turun, kita malah bisa profit. Lalu ini contoh yang posisi long, jadi saat koinnya naik, kalau ini contohnya di Shiba ya, nama koinnya adalah Shiba. Saat koinnya naik kita juga bisa profit. Jadi dua sisi, mau koinnya naik ataupun turun kita tetap bisa profit. Bagi yang penasaran atau ingin mendaftar aja dulu, mau lihat-lihat dulu, itu silakan. Nggak ada paksaan ya untuk deposit. Jadi ini hanya benar-benar mendaftar, membuka akunnya aja. Tidak perlu deposit, tidak perlu membayar apa-apa. Dengan menggunakan referral dari Wisdom and Invest atau District 88, maka teman-teman kalau nanti suatu saat ingin trading akan mendapatkan diskon fee trading sebesar 10%. Jadi kita ada beberapa pilihan, salah satunya adalah Binance, Toko Crypto ataupun Indodax.
Tapi aplikasi yang bisa melakukan short itu hanya di Binance ya. Lalu untuk teman-teman yang sudah terbiasa trading dan merasa ingin join grup premiumnya, jadi kita juga ada ya grup premium. Kalau yang di channel ini dia gratis, tidak berbayar. Kalau grup premium ini teman-teman bisa kontak aja langsung di win_client. Di dalam grup premium ini maka teman-teman akan mendapatkan coin pick setiap harinya. Coin pick ini apa sih? Jadi seperti stock pick ya. Jadi teman-teman dikasih pilihan-pilihan koin yang cukup menarik, analisanya serta trading plan-nya. Juga teman-teman akan mendapatkan informasi yang sangat banyak banget. Kita masuk ke pembahasan saham. Untuk chart yang saya pakai ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Chartnya memang agak berbeda ya dengan chart yang biasa digunakan nasabah. Kalau chart ini adalah yang digunakan oleh member. Kalau kita menggunakan chart ini tuh enak banget karena dia udah ada sinyal untuk beli dan jualnya berupa segitiga hijau dan merah. Jadi gampang banget ya, kita tinggal ngikutin aja. Kalau dia ada sinyal untuk entry maka kita entry, begitu dia ada sinyal untuk exit maka kita exit. Tapi hati-hati jangan sampai salah cara penggunaannya. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari dulu cara menggunakan chart Wisdom and Invest secara lebih detail, maka silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di video itu saya ada menjelaskan cara penggunaan chart Wisdom and Invest secara baik dan benar dan lebih detail. Kita masuk ke analisanya untuk Pegas. Pegas ini belum ada sinyal untuk entry ya, dan dia masih downtrend. Terlihat dari bentuk channelnya ini, dia juga breakdown dari support. Di sini ada support. Ini Pegas. Di sini support ya, dia masih berada di bawah garis winline. Ini yang namanya garis winline. Selama candlenya masih berada di bawah garis winline, itu artinya masih belum oke. Dan dia habis breakdown dari support, artinya ini akan menjadi resist, yaitu di 1145. Hari ini dia mantul, jadi dia nggak membuat new low atau lower low. Ini kan seperti tangga ke bawah ya, jadi disebut lower low, higher low. Nah kalau ini dia tidak membuat tangga ke bawah, tapi dia malah candle hijau, artinya dia mantul. Maka harga low atau harga terendah candle kemarin ini bisa kita gunakan sebagai support. Resistnya adalah di 1145 ini. Atau bisa gunakan juga di sini ada informasi resist dan supportnya. Cuma kalau yang support resist di sini ini adalah support resist daily. Jadi besok kalau kita lihat chartnya lagi dia udah mulai berubah. Kalau support resist yang ada di sini yang berupa titik-titik ini dia lebih kuat. Jadi kita bisa gunakan itu sebagai support dan resist. Pixelnya saat ini untuk si Pegas, saat ini dia hanya satu hijau ya, jadi masih belum oke banget. Yang bagus adalah hijau-hijau dua-duanya. Momentumnya juga belum bagus-bagus banget karena masih berupa warna merah nih. Yang oke adalah ketika dia sudah mulai berubah menjadi merah tua dan mulai mengecil, karena artinya dia ada perbaikan momentum. Sinyal yang valid untuk entry sebetulnya adalah saat dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan ada momentum berwarna biru Ben Hur yang semakin menanjak. Inilah valid buy-nya yang harus kita cari. Kalau si Pegas breakdown dari support atau harga low kemarin atau dia bikin new low lagi, maka jadi tidak oke ya. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu kalau misalnya ada yang spekulatif buy di hari ini. Jadi karena dia masih downtrend, maka sebaiknya teman-teman hanya untuk fast trading aja. Untuk fast trading teman-teman bisa gunakan juga time frame kecilnya, misalnya di 5 menit ataupun di hourly. Untuk ESA ini belum ada sinyal entry-nya. Dia pixelnya juga merah-merah, jadi masih belum oke, tapi momentumnya udah terlihat perbaikan nih karena sudah menjadi merah tua dan semakin mengecil. Dia juga bertahan di atas support. Ini adalah supportnya si ESA. Ini kita zoom dulu. Supportnya secara horizontal ada di 324 atau kita juga bisa gunakan support garis win ya, ada di 346. Secara trend kelihatannya sih si ESA ini masih sideways dengan range areanya cukup besar di area sini. Karena dia sideways maka kita bisa gunakan strategi yang ini ya, yaitu buy on support dan sell on strength. Jadi kalau lagi sideways maka segitiga hijau dan merahnya ini kita abaikan. Kita gunakan strateginya yang buy on support dan sell on strength. Untuk resistnya, ESA di sini ada resist yaitu di area ini angka psikologis aja ya, di area 400, atau di sini juga ada resistnya. Sebelah sini ada resistnya di 386 dan 394.
atau mungkin mudah-mudahan dia bisa testing lagi resist di 424. Selama si ESA bertahan di atas support 324 maka masih oke ya. Kita bisa tektokan atau buy on support dan sell on strength. Tapi kalau dia breakdown dari support 324 ini jadinya kurang oke lagi. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu. Untuk SMBR ini dia belum ada sinyal untuk entry, jadi belum ada segitiga hijaunya. Pixelnya juga hanya hijau satu, jadi masih belum valid ya. Momentumnya dia berubah menjadi merah tua, jadi ada potensi dia reversal. Tapi selama dia masih berada di bawah garis win dan bergerak dalam channel downtrend, di bawah resist downtrend ini ya, maka sebetulnya SMBR masih belum oke-oke banget. Bagi teman-teman yang ingin trading, maka ini hanya cocok untuk fast trading aja. Candlenya hari ini cukup menarik. Kita bisa gunakan supportnya yang di sebelah sini yaitu 660. Kalau ada yang ingin gunakan support harga low hari ini juga boleh. Target resistnya adalah di garis win, itu bisa kita gunakan sebagai resist juga karena dia beberapa kali kepentok ya. Ini seperti ini dia kejedot di garis winnya. Garis winnya ada di 715 atau mungkin bahkan dia bisa testing resist yang di sebelah sini yaitu 780. Sekaligus ada MA 200 nya nih, dan juga ada resist downtrend lainnya nih. Jadi di sini ada channel downtrend dan ini adalah angka resistnya yang di sebelah sini. Ini resist atas, kalau yang ini support yang di bawah. Jika SMBR breakdown dari harga low-nya hari ini, maka jadinya tidak oke karena artinya dia terus membuat new low. Maka sebaiknya teman-teman juga disiplin ya untuk exit dulu. Jadi untuk SMBR hanya gunakan fast trading aja, kalau udah cuan silahkan kabur dulu. Kecuali si SMBR ini berhasil breakout dari sini ya, channel downtrendnya, dan bertahan di support MA 200 nya. Untuk BMRI hari ini dia muncul segitiga hijau, tapi selama dia masih berada di dalam channel downtrend, sifatnya hanya spekulatif buy aja. Pixelnya saat ini hijau satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya, dan momentumnya memang terlihat perbaikan ya, karena dia sudah menjadi merah tua dan semakin mengecil. Ini juga mantul di support. BMRI dia mantul di support 5600. Potensinya dia bisa testing resist, ini ada resist downtrendnya yaitu di 6000. Atau mungkin dia bisa testing resist yang di sebelah sini juga, resist secara horizontal yaitu 6125, atau bahkan mungkin dia bisa testing lagi MA 200 nya. Ini adalah garis MA 200 ya. MA 200 ada di 6175. Kalau dia sampai breakdown dari 5600, maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu karena tidak oke ya, artinya dia membentuk new low, dia juga jebol dari supportnya itu. Untuk AALI ini agak kurang oke nih kelihatannya karena dari bentuk candlenya masih terlihat tekanan jualnya. 2 hari dia candle bearish 2 hari kemarin, lalu hari ini juga ada jarum panjang di atas. Jadi dari candlenya ini menunjukkan tekanan sell yang masih cukup kuat. Pixelnya juga masih merah-merah dan momentumnya mulai menjadi merah ya. AALI juga ada resist downtrend, jadi di sini ada resist downtrendnya. Dia belum berhasil lewat ya dari sana. Jadi kalaupun dia mantul, ada potensi dia hanya bisa ke arah sini aja di resist downtrendnya ini. Jadi kalau teman-teman ada yang nyangkut di AALI ini, bisa silahkan SOS kalau misalnya dia testing lagi resistnya yang di sebelah sini. Tapi selama dia belum ada pantulan, ini belum kelihatan ada pantulan ya, dia masih membuat new low, maka kelihatannya masih kurang oke nih. Kalau teman-teman yang ingin spekulatif buy, maka ini belum waktunya, masih belum oke, sebaiknya dihindari dulu. Kalau yang nyangkut maka silakan menunggu sampai dia mantul dan bisa testing area resist yang di sebelah sini, maka teman-teman silakan SOS. Saat ini sih resist terdekatnya itu yang sebelah sini. Ini AALI, resist terdekatnya yaitu di 9075, di atasnya juga ada resist yaitu 9400. Dan resist garis winnya ada di 9700. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini ya, karena di sebelah sini sudah nggak kelihatan nih, sebelah kirinya udah nggak kelihatan area support. Maka kita bisa gunakan support yang di sebelah sini. Ini ada di 8575 dan 8375.
Mudah-mudahan dia bisa mantul di area support-support ini. Untuk RALS ini juga belum ada sinyal entry-nya dan dia bergerak terus ya, membuat lower low, juga dia masih bergerak di bawah garis win line. Ini tidak oke, dia breakdown juga dari support dan MA 200-nya. Pixelnya merah-merah, tidak oke, dan momentumnya juga berwarna merah tua. Memang ada perbaikan sih, tapi sebaiknya sih hindari aja ya saham-saham downtrend. Sebaiknya teman-teman cari saham yang sudah mulai at least sideways, atau lebih baik lagi kalau teman-teman bisa mencari saham-saham yang sedang uptrend. Supportnya kita bisa gunakan harga low di candle kemarin ya. Selama dia tidak membuat new low, ini sih udah mulai membuat inside bar. Jadi selama dia tidak membuat new low, itu masih ada potensi dia bisa testing area resist. Yang support 700 ini yang ditembus sekaligus MA 200, maka ini akan menjadi resist yang cukup kuat juga nih. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin spekulatif buy, maka seenggaknya menunggu dulu deh sampai ada satu candle hijau, dan teman-teman bisa spekulatif buy dengan area targetnya di resistnya ini. Jadi fast trading aja ya, atau gunakan time frame kecil aja. Jadi teman-teman bisa mencari area support resist di time frame kecilnya, misalnya di time frame 5 menit ataupun hourly. Kalau sampai RALS ini membuat new low lagi, jadi kalau dia jebol ya dari supportnya, maka ada potensi dia akan ke support selanjutnya. Ini ada di 610 dan 590. Untuk PNBS ini juga belum ada sinyal untuk entry. Dia masih berada di bawah garis win line, jadi masih belum gitu oke. Cuma pixelnya dia ada hijau satu, memang belum oke sih. Yang bagus adalah hijau dua-duanya ya. Momentumnya juga masih merah, jadi masih belum oke. Tapi dia sudah tidak membuat new low nih. Ini PNBS. Jadi dia mantul di dekat support sini. Dia mantul, hari ini dia membuat higher high, jadi cukup menarik. Tapi selama dia berada di bawah garis win line sebetulnya masih belum oke. Ini hanya cocok untuk fast trading aja. Jadi untuk teman-teman yang belum terbiasa fast trading, maka skip aja ya. Atau bisa gunakan time frame kecil aja, misalnya di 5 menit dan di hourly. Resistnya saat ini ada di 127 ataupun resist garis win. Jadi garis winnya bisa kita gunakan sebagai resist, ada di 130. Supportnya kita gunakan harga low yang kemarin, ataupun di sini juga ada support ya, yaitu di 101 dan di 99. Jadi mudah-mudahan lusa nanti PNBS ini bisa testing resistnya ya, yang di 127. Kalau sampai PNBS ini breakdown dari supportnya yang di sebelah sini, maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu atau hindari dulu ya. Untuk SAME ini saat ini dia sedang sideways di sini. Lalu momentumnya juga belum ada berupa titik pink ya. Dia berupa titik pink bukan titik hijau. Itu sebabnya dia belum ada momentum, maka dia bergeraknya juga hanya bisa sideways aja. Pixelnya saat ini merah-merah, masih belum oke. Sinyal yang bagus adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan ada momentum berwarna biru Ben Hur yang semakin menanjak. Ini dia masih bergerak sih dalam channel uptrend, jadi masih cukup menarik. Supportnya yang terdekat ini ada di 510 dan 488. Selama dia bertahan di support 488 masih ada potensi ya. Kita bisa tektokan atau kita gunakan strateginya yaitu buy on support dan sell on strength. Jadi bisa spekulatif buy di area support. Misalnya cicil beli di 510 dan 488. Tapi harus disiplin juga ya, kalau misalnya dia sampai breakdown atau jebol dari 488-nya, maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Karena potensinya dia bisa testing support selanjutnya, yaitu ada di sebelah sini, 438 dan 402. Selama dia bertahan di support 510 dan 488 ini, masih ada potensi ya, dia bisa naik ke atas dan testing lagi resist 590-nya ini. Untuk KLBF saat ini dia lagi minor sideways di sebelah sini ya. Jadi untuk segitiga hijau dan merahnya ini kita abaikan. Kita gunakan strategi lain yaitu buy on support dan sell on strength. Bisa juga gunakan time frame kecil aja. Jadi teman-teman hanya untuk fast trading. Pixelnya saat ini cukup menarik, dia hijau-hijau, lalu momentumnya sih belum ada ya. Dia masih berupa titik pink momentumnya.
Support terdekat kita bisa gunakan yang di sebelah sini, ada 14.30 dan 14.20, juga 14.10. Untuk resistnya kita gunakan resist terdekat ada di 14.70 dan 14.80. Kalau sampai si KLBF ini breakdown dari harga low yang ini ya. Kalau si KLBF sampai breakdown dari support yang di sebelah sini, maka artinya dia membentuk new low. Potensinya dia bisa ke support downtrendnya ini nih. Jadi yang garis berwarna ini, area yang berwarna ungu ini adalah channel downtrend namanya. Jadi kalau dia membentuk new low lagi, potensinya dia bisa ke support downtrendnya itu. Supportnya yaitu ada di sebelah sini, ini angkanya. Kalau yang atas, garis atas ini adalah angka yang di atas. Ini adalah angka untuk garis yang di bawah. Garis support trend yang di bawah ya, yaitu 1400. Untuk BBNI ini juga belum ada sinyal untuk entry-nya. Dia masih bergerak dalam channel downtrend, jadi masih belum oke. Memang dia mantul di support 5175-nya, pixelnya dia hijau 1, masih belum oke. Momentumnya sih udah mulai berubah menjadi merah tua dan mulai mengecil. Selama dia masih bergerak dalam channel downtrend yang warna ungu ini, maka belum oke. Jadi pantulan ini sifatnya juga hanya pantulan sementara. Kita hanya untuk fast trading aja. Spekulatif buy dengan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Supportnya saat ini ada di sebelah sini 5175. Untuk resistnya kita bisa gunakan resist garis win. Dia juga kejedot nih di garis win. Ada resist juga yaitu 5425. Di atasnya juga ada resist lagi yaitu 5550 dan resist MA 200. Yang titik-titik ini adalah MA 200, ada di 5600. Sekaligus resist channel downtrend ada di 5675. Kalau BBNI berhasil breakout dari channel downtrendnya dan bertahan di atas, maka itu oke banget. Artinya trennya sudah mulai berubah ya, karena dia breakout dari resist downtrendnya itu. Atau teman-teman bisa menunggu aja sampai ada sinyal valid seperti segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan momentum berwarna biru Ben Hur yang semakin menanjak. Kalau sampai BBNI breakdown atau jebol dari support 5175, sebaiknya teman-teman juga disiplin ya untuk exit dulu. Komposit kita hari ini hijau dan memang dia masih berjuang, dia lagi sideways kecil ya. Di sini IHSG dia masih sideways kecil di area sini. Mudah-mudahan dia bisa bertahan di support 5742-nya dan mudah-mudahan dia mampu untuk testing resist 5883 atau bahkan resist yang di sebelah sini nih, yaitu 5951. Kalau sampai dia breakdown dari 5742-nya ini, maka sebaiknya teman-teman juga mengatur kembali ya portofolionya. Jangan lupa pasang stop loss untuk setiap sahamnya. Hari ini saya kasih juga hasil screener dari HKQ-nya ini secara daily ya. Cara membaca screener HKQ ini bisa teman-teman lihat di video-video sebelumnya, atau mungkin nih saya ulang secara sekilas ya. Untuk angka yang sebelah sini ini bisa teman-teman abaikan. Angka yang di situ adalah angka power dan dia sudah diurutkan dari sistem. Yang paling atas adalah yang terbesar. Jadi teman-teman cukup melihat secara berurutan. Angkanya ini bisa dihiraukan aja. Kalau angka ini adalah angka current price, jadi bukan harga untuk beli. Angka yang di sini, yang persen ini adalah ROC atau rate of change. Jadi angka perubahan ya, dan ini diukur dari angka opening, bukan angka closing kemarin. Jadi kalau hari ini di opening dia ada gap up atau gap down, maka hasil persennya ini pasti akan berbeda. Lalu teman-teman harus hati-hati ya, ada beberapa saham yang HKQ-nya ini tidak valid, seperti si NATO atau si BAT, CARE. Jadi kalau kita lihat ke chart HKQ-nya itu terlihat aneh, dia tidak bergerak searah dengan HKQ-nya. Dia histogramnya juga yang hijau-hijau semua dan merah-merah semua ya. Karena ada indikasi bandarnya itu hanya tukar-tukaran barang. Jadi HKQ-nya ini tidak valid. Jadi kita hanya bisa menggunakan technical analisa secara manual. Screener ini sifatnya adalah screener mentah, jadi kita harus analisa kembali ya masing-masing sahamnya. Kita harus analisa support resistnya di mana, risk rewardnya berapa, dan apakah dia sedang uptrend, lagi sideways, karena strateginya pasti akan berbeda-beda.
Lalu kalau misalnya HKQ-nya hanya bagus di time frame kecil, misalnya di hourly atau di 5 menitnya dia bagus, tapi di daily-nya kita lihat dia masih jelek, maka artinya dia hanya untuk fast trading aja. Kita gunakan time frame kecil ya, kecuali kalau dia di daily-nya udah bagus. Nah, nanti di belakang saya akan kasih beberapa chart HKQ untuk teman-teman pelajari. Contohnya ini adalah Arto, dia beberapa hari ini udah cukup menarik ya. HKQ-nya ada histogram berwarna hijau-hijau ini. Maka teman-teman bisa mulai pantau si Arto ini. Dengan supportnya si Arto ini kalau kita gunakan support garis win ada di 10.475 atau 450 ya. Support selanjutnya di bawah ada lagi yaitu 9725 dan resistnya ini ada di 11.900. Selama dia bertahan di support, ini support bawahnya juga ada lagi yaitu 8.800. Selama dia bertahan di support 8.800 masih oke, artinya ada potensi dia akan naik. Kecuali dia breakdown ya dari support 8.800-nya. Untuk EXCL ini juga cukup menarik. Jadi udah beberapa candle dia mulai hijau-hijau, akan semakin baik lagi kalau misalnya ini grafik yang garis hitam ini semakin menanjak ya. Jadi Excel ini masih cukup menarik. Yang penting teman-teman jangan kejar harga. Usahakan untuk selalu entry di area support. Supportnya untuk si Excel ini ada di 2240 dan di bawahnya juga ada support lagi yaitu 2120. Resistnya ada di 2320. Untuk Bevin ini juga cukup menarik ya. Jadi chart yang saya tunjukkan ini adalah contoh dari beberapa chart yang ada di screener tadi. Ini nanti saya akan tunjukkan yang mana yang bagus, yang mana yang agak kurang. Untuk Bevin ini cukup menarik karena dia sudah beberapa hari ya. Ini dia mulai banyak yang HK, hijau-hijau semua ini. Mudah-mudahan dia masih mampu melanjutkan kenaikannya ke atas. Dengan supportnya dia ada di 655, untuk resistnya ada di 795. Untuk BRIS ini salah satu contohnya yang hanya berupa pantulan kecil aja dan HKQ-nya dia masih kecil ya di sebelah sini. Ini bisa teman-teman lihat contoh BRIS. HKQ-nya hanya bagus di time frame kecil, tapi di time frame daily-nya ini masih kurang oke nih. Jadi semua chart yang saya tunjukkan adalah chart secara daily. Secara daily dia grafiknya masih menurun, jadi masih kurang oke. Yang bagus adalah ketika di daily dia sudah cukup menanjak, atau at least di time frame hourly atau 5 menit HKQ-nya udah mulai hijau-hijau dan grafik yang berwarna hitam ini sudah mulai menanjak. Itu yang lebih oke ya. Supportnya kalau untuk BRIS ini ada di 1690, resistnya kita bisa gunakan resist garis win. Garis win ini ada di 2040, di atasnya juga ada lagi yaitu 2210. Untuk BBTN ini juga HKQ-nya hanya menarik di time frame kecil ya. Jadi kalau kita lihat secara daily, dia hanya ini, satu hari ini cukup menarik. Tapi kalau secara trend, HKQ-nya masih menurun. Jadi hanya untuk fast trading aja. Supportnya ada di 1525 dan resistnya ada di 1620 dan 1695. Untuk MPMX ini teman-teman bisa lihat cukup menarik juga HKQ-nya ya. Dia udah mulai banyak nih hijau-hijaunya. Hari ini dia juga breakout dari resist 775 jadi cukup menarik. Resist selanjutnya yaitu di 835. Resist hari ini 775 yang tadinya resist maka sekarang menjadi support. Untuk MLPL ini saya hanya sebagai perbandingan aja ya. Teman-teman bisa lihat di chart secara daily-nya bandingkan dengan yang si BRIS misalnya atau di BBTN. Jadi HKQ-nya ini sangat menarik ya. Grafik hitamnya juga semakin terus menanjak. Ini oke artinya. Tapi karena dia sudah kenaikannya tinggi banget, artinya resikonya sudah cukup besar. Bagi teman-teman yang baru mau entry maka harus tahu ya, ini resikonya sudah semakin besar. Kecuali teman-teman entry-nya sesuai dengan sinyal win atau menggunakan HKQ. Kalau sinyal win ini sudah entry sejak di sini atau misalnya teman-teman ada yang ketinggalan, itu bisa entry saat dia sedang breakout disertai dengan akumulasi yang cukup besar. Statusnya sekarang masih hold dengan profitnya udah 200% lebih, luar biasa ya. Untuk MPPA juga sama, ini saya hanya mau nunjukin aja sebagai perbandingan. Contoh HKQ yang ada di BRIS BBTN dan MPPA ini. Jadi si MPPA ini sangat menarik ya.
Jadi chart HKK ini sangat menarik banget, sangat membantu banget untuk melihat adanya akumulasi. Jadi kita bisa lihat di sini banyak yang HK dan grafiknya juga semakin meningkat. Ini juga menarik. Cuma karena kenaikannya sudah cukup tinggi, maka resikonya juga sudah semakin besar. Kalau menggunakan sinyal win, ini entry-nya sudah cukup lama ya. Jadi bagi yang punya MPPA sesuai dengan sinyal win, itu tinggal pasang trailing stop aja. Perlu teman-teman ketahui bahwa market itu bisa berubah setiap saat ya. Jadi misalnya si MPPA, MLPL ini masih cakep hari ini, bisa aja tiba-tiba besok pada buang barang. Atau misalnya bandarnya sudah mulai distribusi. Jadi dengan menggunakan chart HKK ini enak banget, kita bisa pantau terus setiap hari apakah bandarnya ini sudah mulai distribusi atau enggak. Dan chart HKK ini kita bisa gunakan juga di time frame kecil ya, sampai 5 menit ataupun hourly. Jadi membantu banget kalau teman-teman ingin trading secara fast trading juga bisa menggunakan HKK ini. Kira-kira sekian analisa dari saya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, maka silakan ya klik tombol share dan bagikan ke temannya. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.